barusan sedikit keluar sendirinya. Mudah-mudahan kelihatan dan kita akan memulai untuk masuk. Jangan sampai nanti nggak kelihatan. Sudah kelihatan belum ini? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kita mulai. Soal ini adalah soal yang membutuhkan konsentrasi pada teman-teman. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai tertinggi atau nilai tinggi pada teman-teman semua. Trik-triknya tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan bagaimana sih supaya paham terhadap soal dan lain sebagainya. Oke. Mudah-mudahan ini ada 20 orang aja ini yang datang. Tapi nggak apa-apa, sesuai janji saya, maka saya akan melanjutkan. Nah, ini kalau soal yang terkait dengan manajerial ataupun PKP, maka Anda harus ingat bahwa menjawab itu Anda tidak boleh, yang pertama tidak boleh lagi berpikir bahwa Anda sedang ujian. Tidak boleh Anda berpikir sedang ujian. Yang dipikirkan oleh Anda adalah bagaimana Anda mendapatkan karyawan yang baik menurut Anda. Perhatikan di sana kalau nomor 1 ada A, B, C, dan E, maka Anda diibaratkan si A itu seseorang yang memiliki kepribadian A. Si B adalah seseorang yang memiliki kepribadian B, si C seseorang yang memiliki kepribadian C, si D adalah seseorang yang memiliki kepribadian D, dan si E adalah seseorang yang memiliki kepribadian E. Nah, dari kelima orang tersebut, kepribadian tersebut, Anda harus memilih mana yang terbaik untuk organisasi Anda. Pilihlah jawaban yang terbaik walaupun itu bukan ciri khas Anda, bukan kepribadian Anda. Pilihlah yang terbaik walaupun bukan merupakan kepribadian Anda. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham. Makanya nanti dalam menjawab itu Anda tidak sebagai diri Anda, tetapi sebagai orang yang sedang mencari siapa yang harus menjadi karyawan. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Hampir habis baterai barusan. Oke, jadi yang pertama, perhatikan nomor pertama. Saya merasa lapar ketika jam kerja, maka yang saya lakukan adalah Anda harus bertanya pada diri sendiri. Jadi nanti kalau sudah bisa yang pertama, nanti ke sana pun akan gampang. Kalau saya mengatakan ketika sedang kerja, maka saya akan melakukan adalah ketika saya lapar. Yang diutamakan adalah bagaimana kepentingan organisasi. Anda harus paham bagaimana target organisasi, maka Anda harus memiliki integritas atau memiliki orientasi pada hasil, ingin menyelesaikan visi dari perusahaan tempat Anda bekerja. Jadi kalau misalnya nomor 1, kira-kira apa jawabannya menurut Anda? Yang terbaik untuk organisasi, yang terbaik untuk tempat kita bekerja. Silakan dipilih nomor 1 itu jawabannya apa. Nah, ketika saya merasa lapar, ketika jam kerja, maka yang saya lakukan adalah menyelesaikan pekerjaan terlebih dulu, kemudian makan, meminta izin atasan untuk makan, meminta teman menggantikan pekerjaan sebentar ke pantry, segera membuat makanan, pergi ke warung terdekat untuk memberi makanan. Oke. Ya, kalau misalnya kita bener lah. Saya nggak yakin kalau Anda lapar ya pasti Anda kabur dulu ke kantin dulu ya. Jawabannya memang benar bahwa Anda harus mengutamakan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. Jadi kalau misalkan Anda
itu urusan lapar Anda, itu urusan Anda kan. Lapar itu urusan Anda, kepentingan Anda, dan Anda harus memiliki integritas bahwa kalau mau bekerja Anda harus makan dulu. Ya, disiplin Anda itu seperti itu harusnya. Ya, harus seperti itu. Kalau harus persiapan, ya harus bekerja ya Anda harus persiapan dari rumah makan dulu. Maka jawabannya adalah A. Bagaimana kalau misalnya ada orang, jadi gampangnya gini. Kalau ada Anda menjadi bos di sini, menjadi bos, ya, melihat karyawan di mana yang paling Anda inginkan kalau ada kasus seperti ini, maka saya akan meminta, selesaikan dulu kerjaan lo gitu, baru kemudian Anda makan. Itu kan lebih baik lebih baik daripada teman menggantikan kerja sebentar. Belum tentu orang lain juga memiliki kemampuan yang sama. Maka Anda akan memilih orang yang menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. Artinya Anda bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Itu kuncinya. Anda harus memiliki etos kerja yang tinggi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya nomor 2, coba lihat. Silakan nomor 2, apa kira-kira? Ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah ya. Dari rumah memberitahu bahwa anak sedang sakit, maka sikap Anda adalah segera kembali ke rumah, bekerja pekerjaan kantor lebih penting, minta istri untuk lembur selesai, melihat kondisinya apabila sakit parah segera kembali ke rumah, sudah ada istri dan membantu. Dalam kondisi lembur dan dihadapkan pada persoalan kemanusiaan yang itu melibatkan keluarga inti, maka Anda harus memilih melihat kondisinya dulu. Apabila sakit parah segera kembali ke rumah, ya, dibawa dulu, ditangani dulu. Kalau sudah selesai menangani, maka kelanjutkan pekerjaan. Itu kalau ada orang yang sakit, ya, ada yang sakit, ada sifatnya kemanusiaan, itu maka Anda harus melihat kemanusiaan dibanding pekerjaan, tetapi Anda harus balik lagi ke pekerjaan Anda. Nomor 2 semoga clear. Nomor 3, karena lembur kerja kemarin, siang ini saya merasa ngantuk. Kerjaan tidak ada yang selesai karena tidak fokus. Maka sebaiknya, karena Anda sudah melakukan pekerjaan untuk perusahaan, maka Anda minta izin atasan untuk istirahat sejenak. Karena Anda ngantuk itu karena sudah sebelumnya Anda mengerjakan pekerjaan yang dilakukan atau disuruh atau diperintahkan oleh perusahaan, oleh bos, maka Anda bisa izin dulu untuk istirahat sejenak. Ya, itu normal. Jadi jawabannya adalah C. Ya, 3C. Nomor 4. Saat ulang tahun pimpinan kantor, teman-teman satu ruangan berencana memberikan pesta kejutan, tapi kekurangan dana, maka kami mengambil dana pembiayaan rapat. Mengenai hal ini, kami akan mengambil dana pembiayaan rapat. Tidak ada apa-apa saat sedikit menolak rencana ini, menghibau akan patuhan saja, tidak ikut-ikutan memakai dana sponsor. Ini tidak ada urusannya dengan kegiatan dinas, maka patungan saja. Jadi jawabannya adalah C. Ya, penggunaan dana itu harus sesuai dengan peruntukannya, maka jawabannya adalah C, patungan saja. Kemudian 5. Jika saya sedang mengerjakan sesuatu, kondisi yang dapat mendukung saya bekerja optimal adalah apapun kondisinya, saya mencoba fokus. Saya gunakan pikiran saya agar fokus pada pekerjaan, bukan masalah tempat. Dengan ruangan nyaman, tidak ada orang pun dalam ruangan, kondisi tenang dan santai. Jadi ini orang yang mampu beradaptasi apapun kondisinya, ya, apapun kondisinya, mau tempatnya mau gimana dan sebagainya, tapi dia bisa fokus. Jadi jawabannya adalah E. Jawabannya nomor 5. Sekarang nomor 6. Nomor 6, target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah tantangan yang harus kita hadapi, merupakan jalan kita untuk melangkah ke depan. Lebih baik saya mengundurkan diri daripada stres, merupakan jalan saya mencapai tingkat pemimpin yang tertinggi sebagai cara melatih diri. Jawaban yang benar adalah
nggak boleh menolak pekerjaan sebagai tenaga pegawai atau pegawai nggak boleh menolak pekerjaan. Ada pekerjaan yang sulit, berarti itu Anda harus menjadi tantangan bagi Anda, ya, tantangan bagi Anda, ya, itu. Kemudian nomor 7, di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir saya. Maka sebaiknya saya meminta maaf atas kegagalan saya, bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan, tidak putus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan, bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan, mencari dalang di balik kegagalan. Ini paling enak cari kambing hitam. Maka jawabannya adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Jadi Anda harus memiliki integritas yang tinggi. Apapun yang Anda lakukan, maka Anda harus bertanggung jawabkannya. Oke, nomor 8. Nomor 8, di kantor akan di acara sarapan bersama, maka saya kalau ada acara kegiatan kantor yang itu bisa menguatkan, maka pilihannya adalah Anda harus berpartisipasi. Jangan hanya ikut berpartisipasi secara pasif, tapi Anda harus aktif. Maka jawaban nomor E adalah jawaban terbaik. Mengajak rekan-rekan kantor untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Jadi bukan hanya ikut, tetapi Anda sudah mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain, dan itu akan lebih disukai oleh punya perusahaan atau tempat Anda bekerja. Nomor 9. Anda bekerja di bagian perusahaan pelayanan publik dan perusahaan Anda menerapkan sistem excellence service terhadap konsumen. Sistem excellence service begitu penting bagi perusahaan. Apa yang harus Anda lakukan? Kira-kira bagaimana nih yang harus Anda lakukan? Anda bekerja di bagian pelayanan. Pertama, pelajari lagi bagaimana penerapan excellence service, melakukan training terjadwal untuk seluruh karyawan, mempelajari memperdalam pengetahuan tentang excellence services, kemudian mencari informasi dan mempelajari excellence service, mendatangkan mentor untuk mengajari kembali excellence service. Anda tidak kalau ada seperti ini, maka Anda harus berbuat untuk semua orang, yang akan berdampak pada perusahaan. Artinya Anda targetnya seperti apa? Maka jawaban melakukan training terjadwal untuk semua karyawan. Jawabannya adalah B, jawabannya nomor 9. Kemudian nomor 10, Anda memimpin sebuah tim dari berbagai lulusan universitas. Kinerja tim Anda sangat bagus, ya. Menurut Anda apa sebabnya? Kira-kira kalau Anda bekerja dan Anda memimpin perguruan tinggi, anggotanya dari lulusan berbagai perguruan tinggi, maka apa yang menjadi alasannya atau penyebabnya? Seluruh anggota tim bekerja dengan profesional dalam menjalankan tugas. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. Anggota tim masing-masing punya potensi yang bagus di bidangnya. Akhir pentingnya menjaga kompakan, musyawarah, mufakat, bekerja disiplin, motivasi yang mengena pada seluruh tim. Kira-kira nomor 10 apa? Yang paling bagus jawabannya goes to, jawabannya adalah A. Jawabannya A. Kemudian nomor 11 ini yang teknologi informasi bisa jadi keluar di P3K atau yang E-nya ada ya, sebentar saya cek dulu. Nah, yang E muncul. Oke. Anda diutus pimpinan kantor Anda bertugas di sebuah daerah yang tidak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang memadai, dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi, dan sebagian masyarakat meyakini bahwa penggunaan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberikan tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntutan program nawacita yang semestinya dilakukan. Langkah Anda adalah
Maka di sini Anda harus melakukan apa ya kira-kira? Ada yang mau dari 30 orang, ada yang mau jawab nomor 10 apa? Silakan. Nomor 10, nomor 11. Nomor 11 apa yang akan Anda jawab? Silakan saya cek apa yang Anda pilih. Lapor dulu katanya. Laporkan ke kantor yang sebenarnya bahwa kondisi tersebut belum siap. Enggak, karena Anda ditugaskan. Nggak ada urusan, Anda nggak boleh mengabaikan tugas itu, maka Anda harus mengedukasi masyarakat tersebut bahwa pengembangan ICT sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Edukasi, Anda harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya, mengedukasi, kalau memang masyarakat sudah berhasil, masyarakat sudah paham, baru Anda membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian nomor 12, Anda sedang mengerjakan tugas di perpustakaan dan 1 jam lagi harus selesai. Tiba-tiba ada teman Anda yang menanyakan letak buku. Apa yang Anda lakukan? Ingat, Anda harus fokus pada tugas Anda harus selesai. Abaikan orang-orang yang mengganggu dalam menyelesaikan tugas Anda. Maka orang itu bisa Anda memberitahukan hanya letak kerak dan posisi bukunya saja. Anda tidak harus kemana-mana, ya. Anda tidak harus kemana-mana, Anda cukup kan bisa jawabannya jadi C, jawabannya nomor 12. Anda tidak boleh meninggalkan orang lain. Kalau nggak dijawab disuruh, Anda dianggap belagu. Makanya Anda hanya cukup coba cari jilak ini posisinya sebelah sini, dah selesai. Anda tidak usah keluar ataupun pindah dari tempat duduk. Kalau misalnya menyuruh petugas, Anda nanti nggak akan benar dengan teman Anda. Menurut Anda, rekan kerja Anda memasang wajah kusam. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah kusam, sikap Anda adalah menegur agar dia berubah, membiarkan saja selama tidak mengganggu, resign dari perusahaan, mengadu keadaan saya, memarahi dan memakinya. Jawabannya A, nomor 13 adalah A, jawabannya menegur dan agar dia berubah. Menegur agar dia berubah. Nomor 14. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda. Pada uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi akan melahirkan, perjuangan hidup mati seseorang, maka jawabannya adalah saya akan memberikan solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan yang lain, atau saya pinjam sisa uang saya yang sedikit tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, jawabannya adalah bahwa kalau membantu meminjam uang dari kawan yang lain, memberikan solusi dengan membantunya. Jadi Anda yang membantunya, bukan kalau yang nomor E itu menyarankan saja, tapi Anda tidak proaktif. Tetapi kalau Anda memberikan solusi dengan membantunya meminjamkan uang dari kawan yang lain, jadi Anda bersama-sama orang itu, meyakinkan orang itu. Jadi jawaban yang paling manusiawi adalah D. Ya. Kasihan kalau makan Anda tinggal sedikit, nggak akan cukup. Nomor 15. Teman Anda berbuat curang ketika sedang melaksanakan ujian semester, maka Anda biasa saja harus kebiasaan keras kami, diam saja, karena juga
ikut melaksanakan, mengingatkan dan melaporkan kepada teman-teman yang lain tidak ingin terlibat dan dalam berbuat curang tersebut. Ya, jawabannya adalah nomor 15 kira-kira apa? Nomor 15. Ya, nomor 15 kira-kira apa? Nomor 15, silakan cek. Jawabannya tidak ingin terlibat. Kalau ada kecurangan maka Anda harus mengingatkannya karena itu teman Anda dan lapor kepada teman-teman yang lain. Diingatkan, laporkan. Ya, laporkan. Lapornya juga ke teman-teman, bukan ke orang lain, ke bos Anda. Ya, mengingatkannya. Anda nggak boleh diam kalau ada kejahatan. Itu orang yang berintegritas gitu. Anda kalau ada orang korupsi, maka Anda harus berteriak, ada korupsi gitu. Kemudian bagi saya sekolah adalah kira-kira nomor 16 apa? Bagi saya sekolah adalah bagi sekolah ingat dalam ujian itu TKP ataupun kompetensi manajerial, Anda boleh bohong, saya bilang. Anda boleh bohong walaupun tidak sesuai dengan kepribadian Anda, tapi Anda mencari yang ideal. Maka jawaban yang paling ideal walaupun berbohong adalah sekolah adalah bagi saya adalah beribadah. Beribadah. Itu jawabannya adalah 14E. Walaupun Anda bukan kepribadian Anda ya. Tapi itulah kalau di kompetensi itu, kalau di TPK, TKP atau kompetensi manajerial Anda boleh berbohong, bukan berbohong. Saya hanya memberikan bagaimana sih cara untuk mendapatkan yang terbaik. Ideal gitu ya, ideal. Kemudian kalau orang sudah memikirkan ibadah, maka apapun akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi moderator dalam acara ulang tahun di kantor. Respon saya adalah menerima, harus menerima. Menerima berharap jabatan nggak beres. Menerima asalkan ada tambahan baru juga nggak beres. Menolak juga nggak beres. Menerima dengan pasrah aja. Enggak. Saya siap. Ya siap, saya terima. Ya pasrah aja. Menolak karena itu bukan tugas saya. Jadi kalau ada tugas di pemerintahan maka tidak boleh Anda menolak. Anda tidak boleh menolaknya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 18, tahun ini akan ada kompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya ikut, harus ikut, ya, ikut kalah menang urusan belakang. C, jawabannya nomor 18. Nomor 19, ketika ingin mencapai suatu kesuksesan, maka saya mempersiapkan diri agar memenangkan persaingan. Maka itulah yang terbaik. Ya, akan terbaik. Yang terbaik D, nomor 19. Nomor 20. Ketika diberi tugas individu pekerjaan rumah oleh guru, yang saya lakukan adalah langsung mengerjakannya. Langsung mengerjakan, namanya individu kan. Maka langsung mengerjakannya, menyuruh teman mengerjakan dan lain sebagainya, tapi langsung mengerjakannya. Jawabannya adalah A, nomor 20. Nomor 21, menurut saya organisasi adalah tempat tumbuh Anda berkembang. Wadah untuk mengembangkan kualitas diri. Ya, tempat tumbuh Anda berkembang. Tumbuh berkembang Anda. Maka jawaban nomor 21 adalah wadah untuk mengembangkan kualitas diri. Itu organisasi. Nomor 22, saya ditugaskan pimpinan untuk mewakili sementara dalam rapat dengan tamu. Pada saat itu ada tamu yang
ada tamu yang pimpinan yang memerlukan keputusan segera. Maka saya ada tamu pimpinan yang memerlukan keputusan segera maksudnya. Mengambil keputusan, judulnya adalah mengambil keputusan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum. Walau Anda sudah diwakilkan, artinya Anda memiliki hak untuk mewakili seseorang dan memiliki hak untuk memutuskan. Selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum yang ada. Jadi nomor 22 adalah D jawabannya. Nomor 23, Anda seorang dosen pembimbing salah satu. Apa? Silakan. Rekamannya nanti insya Allah ada. Anda adalah seorang dosen pembimbing, salah seorang anak bimbingan Anda tidak pernah hadir bimbingan untuk konsultasi skripsi karena memiliki permasalahan tertentu, maka Anda harus lakukan adalah menghubunginya lewat surat elektronik atau telepon untuk menyuruhnya kembali, menghubungi lewat teman, menghubungi lewat telepon dan bimbingan, mengabaikan ya karena itu bukan tanggung jawab saya, menghubungi lewat telepon segera melakukan skripsinya. Jawabannya adalah lengkap, usahanya lebih menyeluruh, jadi jawaban nomor 23 adalah A jawabannya ya. Jawaban nomor 23. Nomor 24. Nomor 24, dalam suatu kelompok apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? Terjadi yang tinggi dan lama, menjadi pusat perhatian dan tampil menonjol, pihak yang selalu netral jika terjadi perdebatan, pengamat dan pendengar yang baik, mengerti alur yang telah ada. Kira-kira Anda lebih enak menjadi apa? Ya, telinga itu orang tidak semua orang jadi pembicara, tapi cukup menjadi pendengar yang baik, pengamat dan pendengar yang baik. Nomor 25. Wak Geng bekerja. Wak Geng bekerja dalam posisi sebagai penjaga yang mengatur antrian boarding pass di bandara baru saja mengaplikasi teknologi boarding pass yang baru dengan menggunakan komputer. Saat ini kondisi penumpang sedang penuh, desak mengantri, ada ibu-ibu membawa anak umur 5 tahun ikut antrian dan terlihat bingung membawa boarding pass. Tindakan Wak Geng yang tepat adalah menyuruh ke bagian informasi agar dapat diajarkan cara menggunakan boarding pass tersebut, mengeluarkan ibu dari antrian dan mengajarkan cara menggunakan boarding tersebut, menunjukkan kepada bagian meja informasi jika kesulitan menggunakan boarding tersebut, membantu mengajarkan menggunakan boarding tersebut, dan memanggil teman lain untuk menggunakan telekomunikasi untuk menggantikan tugas antrian, memanggil teman Anda untuk menggunakan alat komunikasi untuk mengatur antrian sementara Anda mengajarkan ke ibu tentang boarding pass. Mengatur ya, berarti yang E yang paling memanggil teman Anda menggunakan alat komunikasi untuk mengganti mengatur antrian. Jadi menolong lebih penting. Menolong orang lebih penting. Maka jawabannya itu tentang care. Maka jawabannya adalah E. Nomor 26. Nomor 26. Di dalam menghalau efek negatif dari media sosial yang akan berpengaruh ke pekerjaan sebagai seorang karyawan terbaik, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Tidak menggurubis apa? Menghalau apa yang tidak menggurubis katanya. Kalau media sosial untuk melihat pekerjaan tapi di setting publik, di dunia ini tidak ada yang aman. Jadi jawabannya adalah tidak menggubris apabila ada yang berkata kasar di media sosial. Jawabannya adalah A. Ya. Melihat pekerjaan tapi tidak di setting publik. Saya bilang sekali lagi, tidak ada yang aman di dunia ini, termasuk di dunia media sosial.
Kemudian nomor 77, Bang Mehmet beserta keluarga baru pulang liburan dari Malang sehingga merasa sangat lelah. Pak Lurah mengajak Bang Mehmet untuk ikut bekerja bakti, memperbaiki jembatan yang rusak. Istrinya melarang Bang Mehmet mengikuti kerja bakti. Bang Mehmet diminta beristirahat karena besok lusa masuk kerja. Jika Anda sebagai Bang Mehmet, apa yang Anda lakukan? Pak Lurah, untuk menjaga kondusivitas, maka Anda harus B jawabannya, ya harus B, mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga. Anda sebagai ASN harus menjadi jembatan pemersatu bangsa. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nomor 28. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi dan berada di daerah pedalaman. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda, jawaban yang paling pintar adalah C. Bersedia berpindah, dipindah tanpa membantah. Ya, gaya yang paling bagus. Jangan banyak cincong. Nomor 29. Ruang tunggu di rumah sakit tempat Anda bekerja sudah tidak mampu lagi menampung sebagai kepala bidang pelayanan. Yang Anda upayakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah di ruang tunggu. Di ruang tunggu gimana tuh kira-kira menata ulang? Berarti menata ulang itu yang lebih baik, menata ulang. Ruang tunggu namanya juga berarti menata ulang. Bangku di tempat pas tunggu pasien mengembangkan kenyamanan dan daya tampung pasien. Nomor 30, Anda bekerja sebagai tadi sudah ya. Dikten begitu penting. Sudah, nomor 30 sudah. Kemudian Anda memimpin sebuah tim dari ini sudah, berarti terulang-ulang ya. Jadi judul kita hanya sampai ke 29 sebenarnya karena diulang-ulang ternyata jawabannya. Soalnya diulang-ulang. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Jelas ya. Jadi walaupun Anda bukan kepribadian Anda, maka jawablah yang paling bagus untuk organisasi itu keputusannya. Silakan kalau ada yang tanyakan, saya terbuka pertanyaan. Ada pertanyaan. Nomor tadi apa ya, Coach? Oh, nomor 24, teman-teman. Ayo kita cek nomor 24 rame-rame. Nomor 24. Ini pengamat dan pendengar yang baik. Itu yang paling ini. Anda harus seperti itu. Terutama menjadi pendengar. Ya. Begitu. Nah, ini nomor berapa itu? Pak, kemarin saya dapat soal, kita terburu-buru masuk ke rumah mengambil sesuatu yang penting. Kemudian, tapi kendaraan kita terhalang oleh kendaraan orang lain. Apakah kita harus memindah kendaraan kita dulu atau tetap meneruskan mengambil sesuatu? Jawabannya apa itu? Ya, pilihannya apa? Maksudnya Bu Lisa, pilihannya apa? Tapi kita, maksudnya kendaraan kita yang menghalangi atau kendaraan orang lain yang menghalangi?
Oh, kendaraan kita yang menghalangi. Loh, nanti untuk ini ya, untuk yang lainnya nanti saya ajarin ya, Mas Rian ya nanti ya. Ini masih ini dulu. Kendaraan kita menghalangi. Oke. Berarti kita pindahkan, jangan sampai merugikan orang lain. Pindahin dulu kendaraan. Jangan sampai kita merugikan kepentingan orang lain. Ingat, kepentingan orang lain lebih utama dibanding kepentingan kita. Video tentang rumus kebutuhan cairan nanti Mas akan saya ajarkan lagi, Mas. Jadi enggak nanti bisa lah ya. Silakan ya. Nomor 6, nomor 6. Nomor 6. Target target kerja dan beban kerja yang tinggi, tantangan itu. Tantangan ya. Tantangan. Silakan yang lain. Untuk hal-hal yang lain di luar ini nanti saya jelaskan ya. Nanti ada sesinya ya, kalau hari ini kemarin kan untuk seperti ini. Oke, kalau tidak ada maka kesempatan kita hari ini cukup sekian. Selamat bermalam minggu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.